Poin berikutnya adalah cara kerja cloud computing. Dari pengertian cloud computing di atas, maka kita sudah dapat mengambil kesimpulan seperti apa cara kerja sistem ini. Sistem cloud computing bekerja secara online dan terus-menerus, tanpa henti melalui jaringan internet. Semua aktivitas akan berpusat di komputer server, dan setiap jenis data akan langsung disimpan dan siap pakai kapanpun. Cara kerja cloud computing sendiri dengan memanfaatkan internet, yang berperan sebagai server pengolah data, di mana sistem tersebut memungkinkan para pengguna untuk masuk atau login ke jaringan internet, supaya bisa mengakses dan menjalankan aplikasi atau software yang diperlukan tanpa instalasi. Tempat penyimpanan data sekaligus instruksi pengguna akan disimpan dengan cara virtual. Dengan demikian, pengguna tak akan lagi terbebani oleh penggunaan memori besar atau media penyimpanan di komputer. Semua instruksi di atas selanjutnya lewat jaringan internet akan dilanjutkan ke dalam server aplikasi. Jika semua instruksi telah diterima pada server aplikasi, selanjutnya data akan langsung diproses, dan pengguna akan ditampilkan halaman yang sudah diperbarui, menyesuaikan instruksi yang sudah diterima sebelumnya. Contohnya saja dengan penggunaan Gmail, di mana data pada beberapa server telah diintegrasikan tanpa harus mengunduh software terlebih dahulu untuk menggunakannya. Pada pengguna hanya membutuhkan koneksi internet. Selain itu, semua data langsung dikelola oleh Google. Selanjutnya, semua instruksi dapat terintegrasi langsung lewat sistem cloud melalui perangkat komputer yang terkoneksi ke internet. Untuk poin berikutnya adalah sejarah tentang cloud computing. Istilah cloud computing sendiri baru dikenalkan oleh Amazon pada tahun 2006. Kemudian beberapa perusahaan membangun colocation center, sebuah data center yang disewakan dan bisa digunakan bersama untuk sejumlah konsumen, mulai dari perusahaan kecil sampai besar. Di awal 2000-an, Departemen IT mulai menggunakan virtualisasi untuk meningkatkan efisiensi. Dengan menggunakan virtualisasi terhadap perangkat keras pada data center, perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang mereka miliki secara lebih efisien dan meningkatkan kinerja pada perangkat yang dimiliki. Jadi untuk implementasi pertama dari cloud computing itu berawal dari Amazon. Poin berikutnya adalah jenis-jenis cloud computing. Untuk jenis cloud computing yang pertama adalah public cloud. Public cloud computing merupakan layanan yang menggunakan model publik, sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Teknologi ini tidak memerlukan biaya dan gratis, namun jika berbayar dengan harga tertentu. Contoh layanan publik cloud computing adalah cloud computing ini banyak yang tidak berbayar alias gratis, namun juga ada yang berbayar dengan harga tertentu. Contohnya Twitter, Instagram, Facebook, YouTube untuk sosial medianya, dan untuk layanan email yaitu Gmail, Yahoo, dan Hotmail. Jenis berikutnya adalah private cloud. Private cloud computing adalah penggunaan dari teknologi cloud yang hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara private. Penggunaan private cloud ini banyak digunakan buat interaksi bisnis yang sumber daya cloud-nya bisa diatur dan dioperasikan hanya oleh organisasi atau perusahaan yang sama. Ini berarti sumber daya cloud-nya digunakan bagi satu organisasi tertentu saja. Secara privat tidak dibagi ke pengguna organisasi lain. Metode ini lebih banyak digunakan buat interaksi semacam intrabisnis, di mana sumber daya cloud-nya bisa diatur, dimiliki dan dioperasikan oleh organisasi satu yang sama. Berikutnya adalah community cloud. Community cloud computing digunakan biasanya untuk penggunaan bagi komunitas, institusi, atau organisasi. Contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing adalah perusahaan bisnis yang mempunyai tujuan bersama pada masing-masing perusahaan. Cloud computing bisa dikelola oleh internal maupun oleh pihak ketiga, maupun untuk eksternal dan internal, sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran yang tidak ditanggung oleh kedua pihak. Berikutnya atau yang terakhir adalah hybrid cloud. Hybrid cloud computing merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud, sehingga hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini. Layanan pada jenis ini memiliki interaksi B2B atau business to business atau B2C, business to consumer. Hybrid cloud ini juga dapat digunakan pada komputasi terikat bersama tetapi dengan cloud yang berbeda. Untuk poin berikutnya kita akan
membahas tentang karakteristik cloud computing. Karakteristik yang pertama adalah on-demand self-service. Pengguna atau konsumen layanan cloud dapat menyediakan kemampuan komputasi seperti server, jaringan, dan penyimpanan sesuai kebutuhan secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia dengan penyedia cloud. Untuk karakteristik yang kedua adalah broad network access. Layanan tersedia dan dapat diakses melalui jaringan internet dan dari berbagai macam platform user, misalnya ponsel, tablet, dan PC. Yang ketiga adalah resource pooling. Cloud provider menyediakan kumpulan sumber daya komputasi yang digunakan untuk banyak konsumen dengan menggunakan model multi-tenant dengan sumber daya fisik dan virtual yang ditugaskan dan dipindahkan secara dinamis sesuai dengan permintaan konsumen. Yang keempat adalah rapid elasticity, memiliki kemampuan untuk menyediakan dan menggantikan sumber daya secara elastis atau fleksibel, baik secara horizontal maupun vertikal sesuai dengan permintaan. Yang kelima adalah measured service. Sistem cloud secara otomatis mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada beberapa tingkat abstraksi yang sesuai dengan jenis layanan. Penggunaan sumber daya bisa dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan, memberikan transparansi bagi penyedia dan konsumen layanan yang digunakan. Poin berikutnya adalah jenis layanan yang digunakan dalam cloud computing. Di sini terdapat 3 jenis layanan yang digunakan. Yang pertama adalah Software as a Service atau SaaS. Merupakan layanan yang disediakan oleh cloud provider kepada konsumennya berupa aplikasi yang berjalan di atas infrastruktur cloud. Pada jenis ini, konsumen tidak memiliki tanggung jawab dan kontrol terhadap infrastruktur yang ada pada cloud seperti server, jaringan, sistem operasi, dan lain-lain. Contoh dari SaaS ini adalah Gmail, Google Hangouts, dan Google Apps. Aplikasi yang baru saja saya sebutkan itu adalah aplikasi yang infrastrukturnya merupakan Google. Jadi, infrastruktur dasar dari ketiga aplikasi itu adalah Google. Jadi, semua proses computing dilaksanakan di Google. Yang kedua adalah Platform as a Service PaaS. Pada jenis layanan ini, cloud provider menyediakan pelayanan berupa lingkungan untuk testing dan deployment aplikasi. Infrastruktur cloud telah diatur dan menjadi tanggung jawab bagi cloud provider, sehingga konsumen bisa lebih fokus dalam pengembangan aplikasinya. Contoh dari PaaS adalah Google App Engine atau GAE. Infrastruktur as a Service (IaaS) merupakan layanan yang paling fleksibel bagi konsumen dalam membangun dan mengatur infrastrukturnya sendiri. Pada jenis ini, konsumen bisa dengan bebas menentukan sumber daya yang diperlukan dalam membangun infrastrukturnya sendiri. Sementara cloud provider bertanggung jawab atas manajemen hardware dan perawatannya. Contoh dari IaaS adalah Google Compute Engine atau GCE. Saya rasa sekian rangkuman dari mata kuliah Sistem Informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya melakukan banyak kesalahan dalam pengucapan. Sekian, terima kasih.